Nomor 16. Nomor 16 ini masih matriks ya, matriks. Oke. Diketahui A tambah B sama dengan C. Ya udah, berarti A-nya adalah A, 2, 3, C. Kemudian ditambah B. B-nya 5, 4, min 2, min 8. Sama dengan C katanya. C itu 2, 1, 3B, min 2A. Dan tinggal ditambah A tambah 5. A plus 5. 2 tambah 4, 6. 3 min 2 min 1. Maaf. 3 min 2, 1. C min 8. Ini sama dengan 2, 1, 3B min 2A. Nah, ini posisinya sama. A plus 5 itu sama dengan 2. Oke, tulis lagi ya. A plus 5 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan min 3. Sekarang posisi yang sebelah kanan atas ini nih. 6 sama dengan 3B. 6 sama dengan 3B. Berarti B-nya 6 bagi 3. B-nya dapat 2. Oke. Kita nggak butuh C juga sih sebenarnya. Kalau udah mau nyari C-nya boleh. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena C di sini kan yang ini nih. Ada A sama B doang. C itu katanya kan 2, 1, 3B, min 2A. Berarti itu 2, 1, 3B. B-nya 2. 3 kali 2 berarti 6. Min 2A. Min 2 kali min 3. A-nya kan min 3. Berarti 6 juga. Nah, yang ditanya adalah determinan C pangkat 3. Berarti kita cari determinan C-nya dulu. Nanti tinggal dipangkatin 3. Determinan C. Determinan kan tinggal yang kali silang gini nih. Nah, 2 kali 6, 12. Determinan ya, 12 dikurang 6. Nah, ini sama dengan 6. Karena yang ditanya adalah determinan pangkat 3. Jadi tinggal dipangkatin 3. 6 kali 6 kali 6. 2, 1, 6. Jawabannya E. 17. Diketahui fx merupakan fungsi kuadrat. Dia menyinggung sumbu x di titik 4,0 memotong di ini. Jika ditranslasi sejauh min 2,3, ini transformasi geometri ya. Jadi sebelum kita mentranslasikan, kita cari dulu nih fungsinya apa. Ini kan cuma diketahui titik yang ini kan, menyinggung sumbu x di titik 4,0 dan memotong sumbu y di 0,16. Pertama-tama kita cari persamaan kuadrat dari ini kan titik puncak ya, atau dari ada YP XP. Ingat nggak waktu kelas 10 apa 11 nih? Y min YP itu kan rumusnya A X min XP. Pangkat 2. Di mana di sini diketahui Y-nya kan 0,16. Berarti X-nya 0, Y-nya min 16. Min 16 min YP puncaknya yang 4,0. Puncak itu 0, X-nya ya. Iya, YP-nya, YP-nya 0. Kita di sini mencari A. X-nya kemudian di sini tadi 0, ya. 0. Kemudian XP-nya adalah 4. Yang ini. Dikuadratkan. Min 16 sama dengan 16, 4 kuadrat 16 ya. 16A. Jadi A-nya di sini kita dapat min 1. Nah, fungsinya A ini kita balikin lagi ke fungsi awalnya ini nih. Fungsi awalnya kan Y min YP. Berarti Y min 0 sama dengan min 1. A-nya ganti min 1. X min XP. 4. Dikuadratin. Jadi 4. Nah, terus kemudian ini jadinya Y sama dengan min. Langsung dikuadratin aja. Jadi min X kuadrat plus 8X min 16. Oke. Sekarang kita mentranslasikan. Katanya dia ditranslasikan sejauh min 2,3. Berarti dari sini kan kita dapat kalau bayangan ya, X aksen, Y aksen. Itu
ditransaksikan sejauh min 2. Berarti kita tambah sama min 2. Yang Y-nya katanya 3. Berarti kita tambah sama 3. Di sini kita dapat X-nya itu sama dengan X aksen sama dengan X min 2. Y aksennya kita dapat Y plus 3. Nah, ini kita bikin X sama dengan, ini kita bikin Y sama dengan. X sama dengan, jadi pindah ruas, jadi X aksen plus 2. Ketika ini kita pindah ruas, jadinya ini Y ya. Y. Ini nggak ada aksennya. Y-nya kita dapat jadi Y aksen min 3. Pindah ruas aja ini. Nah, setelah dapat ini, apa fungsi X sama Y yang udah kita dapat dari hasil translasi, itu buat disubstitusi ke persamaan yang kita cari tadi. Nah, persamaannya bisa sini ya, kita tulis lagi ya. Y sama dengan tadi kan min 1, X min 4 pangkat 2. X sama Y-nya ganti sama ini. Y-nya itu Y aksen min 3, min 1, X-nya itu X aksen plus 2. Dikuadratin. Didapat Y min 3, atau aksennya nggak usah kita pakai lagi. Min X kuadrat, gitu ya. Plus 4X. Ini langsung aja deh, min 4 plus 3. Nggak apa-apa. Plus 3-nya ke kanan, jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 1. Dah, ini yang kita dapat, yaitu jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini, bentar, saya hapus dulu ya. Bagian, apa nggak usah ya? Nggak usah, ini aja lanjut. Ini 17, 18 di sini. Hasil produksi kerajinan pengusaha setiap bulan tingkat mengikuti aturan barisan geometri. Bulan pertama itu berarti A ya, atau U1. A-nya kita dapat adalah 150. Terus kayak pada bulan keempat berarti U4. 4-nya 4050. Nah, hasil produksi selama 5 bulan. Berarti jumlah hasil produksi kan semuanya. S5, jumlah bulan kelimanya berapa? Ini ditanyakan. Nah, pertama kita bisa kembangkan dari yang diketahui. U4. U4 itu kan, ini kan geometri ya, baris geometri. Nah, ini yang ada rasio-rasionya, bukan yang ada bedanya. Kalau ada beda itu namanya aritmatika. U4 itu rumusnya AR pangkat N min 1. Nah, N-nya kan 4, berarti A-nya 150 langsung aja. A-nya 150, R-nya itu yang kita cari dulu, 4 min 1. Berarti 150, R pangkat 3. Katanya U4-nya 4050. 4050. 405 dibagi 15 itu 27 sama dengan R pangkat 3. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Ya 3 pangkat 3. Berarti di sini ketahuan R-nya adalah 3. Kita dapat R-nya 3, berarti kita bisa cari S5. S5 itu jumlah suku kelimanya ya. Rumusnya A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. A-nya 150, R-nya 3 pangkat N, pangkat 5 min 1 per 3 dikurang 1. Hasilnya 150 kali 242. 150 kali 242 dibagi sama 2. Yaitu 18. Jawabannya adalah B. Lanjut kita ke nomor 19. Nomor 19 ini baru deretnya aritmatika. Diketahui A-nya 5 dan hari pertama 5. 5 ini A, kemudian hari kedua berarti ini U2 8. Kemudian
Yang ditanya adalah mana sebenarnya? Oh, bedanya 3. Nih, setiap hari Anto menghafalkan sebanyak 3 lebihnya dari jumlah kata yang dihafal. Atau di sini bisa kita lihat 8 kurang 5 aja udah 3. Berarti bedanya dapat 3. Terus yang ditanya adalah jumlah kata yang dihafal Anto 15 hari pertama. Yang ditanya S15. Oke, S15 atau SN rumusnya dulu deh. Setengah N 2A plus N min 1 kali beda. S15 berarti 15 per 2 2A 2 kali A-nya 5 ditambah 15 min 1 kali bedanya 3. 15 per 2 10 ditambah 14 kali ini 42 ya. Hasilnya adalah 390. Jawabannya adalah yang B. Lanjut di nomor 20. Nomor 20 ini adalah limit. Limit itu bisa dengan langsung diturunin aja, mau cara seperti itu boleh, atau difaktorkan bisa nih ya. Jadi kalau ini kita faktorkan hasilnya 2x min 1 sama x plus 3 per x min 4 kali x plus 3. Nah ini kan sama nih, kalau udah ada yang sama kita bisa coret, baru kita substitusi x-nya ke min 3, ini min 3 ya. 2 kali min 3 min 1 dibagi min 3 min 4. Nah ini hasilnya adalah min 6 min 1 itu min 7, min 7 per min 7 adalah 1. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut nomor 21. 21 ini hasil dari A tambah B ya. Sebelumnya limit itu kan ini menghasilkan 0 per 0. Kan 0 per 0. Jadi di mana A-nya X-nya kan menuju 2 nih. Coba kita substitusi. A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah 2 dibagi 2 kuadrat min 9 kali 2 tambah 14. Kita dapat 4A ditambah 2B plus 2 per. Nah ini 4 dikurang 18 plus 18. Itu 0. Ya nggak apa-apa. Ini kan emang mau menghasilkan 0 per 0. Jadi yang atas ini sama dengan 0. Oke, 4A tambah 2B sama dengan 2. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, udah seperti ini, 2-nya pindah ruas aja jadi 4A plus 2B sama dengan min 2. Dari sini kita mendapat persamaan baru. Kita namain persamaan 1. Kemudian kalian tahu tadi katanya dengan cara diturunin. Atas diturunin, bawah diturunin. Oke, limit AX kuadrat plus BX plus 2 dibagi sama X kuadrat min 9X plus 14. Ini kalau kita turunin yang atas turunannya apa? 2AX plus B. Yang bawah 2X min 9. X-nya kan menuju 2 atau mendekati 2. Berarti kita ganti X-nya jadi 2. 2A kali 2. 2A kali 2 plus B. 2 kali 2 min 9. Hasilnya adalah 4A plus B dibagi 4 min 9 min 5. Nah ini katanya tadi hasil akhirnya adalah min 1/5. Ini juga min 1/5. 5 sama 5 bisa coret. Min ketemu min udah plus. Jadi 4A tambah B sama dengan 1. Kita dapat persamaan yang kedua. Antara persamaan 1 dan kedua dieliminasi substitusi. 4A ditambah 2B sama dengan min 2. 4A ditambah B sama dengan 1. Ini kita kurang, A-nya habis. 2 kurang 1. B, min 2, min 1, min 3. Kemudian sekarang kita cari yang A.
4A ditambah B katanya 1. 4A sama dengan 1 tambah 3, 4 ya. Berarti A-nya dapat 1. A-nya 1, B-nya min 3. Soal yang ditanya adalah A ditambah B. Berarti 1 ditambah min 3. Hasilnya adalah min 2. Jawabannya B. Ujian kepada B. Oke, kita lanjut nomor 22. 22 ini turunan. Oke, turunan kalau ada akar ini kita jadiin pangkat dulu aja. Oke, fx sama dengan ini kita garisin dulu ya. 6x min 7 pangkat 5. Nah, karena ada akar, ini bisa kita jadiin pangkat. Akar itu kan kalau nggak ada angkanya, di sini ada angka 2. Makanya kalau itu bisa jadi pangkatnya 2 aja jadi di sini. 5/2. Ini baru kita turunin. F aksen X. Nah, ini turunan. Turunan tinggal tulis ke depan. 5/2, 6x min 7. Pangkat dikurang 1. Atau 5/2 min 1. Dikali sama turunan yang di dalam ini. Turunan 6x min 7. Yaitu 6. 6 langsung bagi 2, 3 ya. 3 kali 5, 15. 6x min 7 pangkat 3/2. Sekarang kita balikin lagi nih. Pangkat ini kita jadiin akar lagi. Jadi 15 akar 6x min 7 pangkatnya 3. Duanya kan taruh di sini. Maka di situ jawabannya adalah D. Lanjut nomor 23. 23 ini coba kita lihat. Fx sama dengan 5x kuadrat min 8x plus 3. Berabsis 2. Absis itu adalah X. Ya, ingat absis adalah X. Ini kita bisa dapat dari ini aplikasi turunan. Coba ini kita turunin dulu. Namanya persamaan garis singgung itu butuh gradien. Rumus umumnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya kan? Sini butuh gradien, sedangkan di soal belum ada gradiennya nih, belum ada M. Cara nyari gradien dari ini kita turunin. Oke, fx sama dengan 5x kuadrat min 8x plus 3. Turunannya apa? Turunannya 10x min 8. Nah, terus katanya berabsis 2. Berarti x-nya 2. Nah, makanya ya x-nya kan turunan gradien ya. 10 kali 2 kurang 8. 20 min 8. M-nya dapat 12. Nah, M-nya udah dapat. Sekarang kita tinggal cari Y-nya. X-nya udah 2. Y-nya dapat dari mana? Tinggal substitusi aja ini ke sini nih. Set. Y sama dengan 5 kali 2 kuadrat min 8 kali 2 tambah 3. Berarti Y-nya di sini dapat 20 min 16 plus 3. Y-nya dapat 7. Ketika X-nya 2, Y-nya 7. Tinggal substitusi nih ke persamaan garis. Nah, PGS-nya. Persamaan garis singgung. Y min Y1-nya 7 sama dengan M-nya 12. X-nya tulis lagi. X2-nya diketahui 2. Berarti Y sama dengan 12X min 24 tambah 7. Y sama dengan 12X min 17. Di sini tidak ada jawabannya. Atau kalau mau dibikin sama dengan 0, tinggal pindah ruas aja. Berarti 12X min Y min 17 sama dengan 0. Sekarang nomor 24. 24 ini integral. Integral, kalau bentuknya masih ribet begini, kita sederhanakan dulu. Oke, ini bisa kita jadikan integral. Ini kan ada 1 plus akar X. Atasnya bisa kita bikin jadi ada akarnya. Gimana caranya? Bikin jadi faktor
Ini kan sama aja 1 min akar X sama 1 plus akar X. Coba bener nggak? 1 kali 1, 1. 1 kali ini sama ini habis. Min akar X dikali akar X. Min X. Nah, ini sama kayak yang atas bentuknya. 1 ditambah akar X tulis lagi. Ini kan sama nih, tinggal coret. Ya kan? DX tulis lagi. Berarti ini tinggal akar dari 3 min 3 akar 3. 3 akar X. Atau kalau misalnya mau dibikin pangkat, hasilnya jadi 3 min 3 X pangkat setengah. Kan akar akar X itu pangkat setengah. Nah, ini baru bisa kita integralin. Integral 3, 3X. Integral ini 3 dibagi setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1. Ya kan? Plus C. 3X tulis lagi. 3 dibagi 3 per 2. Berarti hasilnya 2. 2 X pangkat 3 per 2. Plus C. Ini kita jadiin akar. Jadi 3X min 2 X akar X plus C. X akar X itu maksudnya ini. X itu kan pangkatnya 1. Akar X ini kan pangkat 2. 1 tambah setengah 3 per 2. Maka jadilah seperti itu. Jawabannya yang A. Ya. Oke, 25. 25 ini turunan ya. Fungsi turunan aplikasinya. Ini kan F aksennya diketahui ini. Sedangkan yang ditanya itu adalah persamaan fx-nya. Berarti kan kita tinggal integralin aja. Integral dari 3x kuadrat min 2x min 10 dx. Nah, integralnya apa? 3 per 3. 3 per 3 x pangkat 3. Berarti x pangkat 3. Terus yang bawah 2 per 2. Sisa 1 kan. Jadi tinggal x kuadrat aja. Min 10 integralnya ya 10x. Tambah C. Kalau dilihat dari sini udah kelihatan jawabannya yang C ya. C atau B. Tapi bisa A, B, C ya. Tapi kita nggak tahu ininya nih C-nya. Konstanta di sini kita belum tahu. Sekarang saatnya kita cari konstanta. Caranya gimana? Gampang. Diketahui kan X-nya 2, min 2. Ketika kamu masukin X-nya 2, Y-nya dapat min 2. Ya udah, ini kan dapat tadi Y-nya itu yang ini ya, X kuadrat min X pangkat 3 min X kuadrat min 10X plus C. Ketika Y-nya min 2, katanya X-nya 2. Oke, jadi 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 min 10 kali 2 plus C. Nah, hitung dapat C. C-nya berarti 8 min 4 min 20. Berarti 14. Min 2. Min 2 plus 16. Terus C sama dengan 14. C-nya 14. Berarti kita masukin aja ganti C-nya. Ini 14. Didapat yang C. X kuadrat min X. X pangkat 3 min X kuadrat min 10X plus 14.